Halo kawan semua, bertemu kembali di channel ini bersama admin. Baiklah, kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang menurut admin salah satu film terbaik yang diperankan oleh Joey King, menceritakan tentang perjuangan seorang putri kerajaan yang dipaksa menikah dengan seorang anak dari diplomat yang sangat kejam. Kini kerajaan orang tuanya pun terancam. Bagaimana ia menolong kedua orang tuanya dan kerajaannya? Langsung saja mari kita saksikan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan dengan berlatarkan di dunia abad pertengahan. Sebuah tower terlihat tinggi dan megah. Dan kini kita melihat seorang wanita seperti tertidur di sana. Dilihat dari tempat tidur dan dandanannya, sepertinya ia adalah seorang putri. Dan benar saja ialah tokoh utama kita, putri dari kerajaan ini, karena dia adalah putri di sana kita panggil saja dia prinses. Tak berapa lama prinses pun terbangun dari tidurnya. Ternyata ia merasakan kepalanya sangat pusing dan tangannya dirantai. Setelah mengingat kejadian sebelumnya, ia baru sadar bahwa tadi ia dibius oleh beberapa orang prajurit dan disekap di sana. Setelah ingatan dan tenaganya pulih ia pun mencoba mencari jalan keluar. Dan ketika ia mencoba membuka pintu, ia mendengar beberapa orang melangkah untuk masuk dan ia pun kembali berpura-pura untuk tidur dan belum bangun dari pingsannya. Lalu terlihat dua orang prajurit dengan wajah tak menyenangkan pun datang. Salah seorang di antara mereka mendekati prinses dan hendak menciumnya namun prinses membuka matanya dan langsung menghantamkan kepalanya ke wajah prajurit itu. Dan untuk membuka borgolnya prinses pun mematahkan salah satu ibu jarinya lalu menyambungkannya kembali. Dan tak seperti kebanyakan seorang putri di film lainnya yang hanya punya paras cantik, prinses ini pun melawan kedua prajurit itu dengan menggunakan rantai di tangannya dan sebuah tusuk konde dari rambutnya, lalu diakhiri dengan sebuah tendangan maut ke arah muka prajurit kedua yang membuatnya tergelincir dan jatuh dari jendela tower ke laut di bawahnya. Setelah itu prinses pun pergi untuk keluar dari sana. Namun terdengar lagi seorang prajurit penjaga masuk dan dengan menggunakan palu besar yang dibawa salah satu prajurit tadi ia langsung menghantamkannya ke prajurit ketiga dan membunuhnya. Setelah itu ia pun melepaskan rantai di tangan satunya dan setelah menidurkan prajurit ketiga seolah-olah dirinya masih tertidur ia pun pergi dari sana. Satu demi satu lantai tower ia turuni. Lalu ketika ia tiba di sebuah kamar, ia pun melihat keluar melalui jendela kamar itu dan melihat kedua orang tua, penasihat, para prajuritnya dan rakyatnya sedang digiring ke halaman istana oleh para prajurit lain. Mereka juga menutup pintu gerbang istana jadi tak ada seorang pun yang bisa masuk dan keluar dari sana. Ia juga melihat ayahnya yang seorang raja bersama ibu dan adiknya serta yang lainnya diperintahkan untuk berlutut dan dari depan datanglah seorang pria dengan beberapa pengawal di sampingnya menghampiri mereka. Ternyata ia adalah calon pengantin prinses yang bernama Julius yang awalnya hendak dijodohkan dengannya. Ia adalah putra dari seorang diplomat kejam dari kerajaan lainnya. Namun karena prinses menolak ia pun melakukan penyerangan dan menyandera raja serta seluruh orang yang ada di kerajaannya sementara prinses sendiri dibius dan disekap di tower tadi. Ketika adiknya yang bernama Violet meludahinya karena melihat sikap dan niatnya yang kejam, salah seorang pengawal wanita bercambuk langsung menyerang penasihat raja dan membuat takut semua orang. Setelah itu Julius pun memerintahkan raja dan yang lainnya dikurung di penjara bawah tanah kerajaan itu. Melihat ini prinses pun menyalahkan dirinya yang menganggap itu semua adalah akibat dari ulahnya. Ia mengingat kembali peristiwa ketika ayahnya mencoba menjodohkannya dengan Julius karena terpaksa lantaran ia tidak mempunyai seorang putra untuk mewarisi tahtanya. Dan dalam acara pernikahan itu ia menolaknya dan memilih lari. Namun ketika ia mengingat kejadian itu tiba-tiba saja dari luar kamar terdengar seseorang masuk dan ia pun bersembunyi di dalam bak mandi dengan menahan napasnya. Ternyata yang masuk adalah seorang pria bertubuh tinggi dan besar dengan topeng besi bertanduk di kepalanya. Ia bermaksud untuk kencing di sana. Untung saja ia tidak ketahuan dan setelah ia pergi prinses pun keluar dari bak itu hampir kehabisan nafasnya. Setelah merobek sebagian pakaiannya yang menghalangi gerak jalannya ia pun keluar dari ruangan itu. Dengan mengendap-endap dan berhati-hati ia mulai menuruni lantai demi lantai sambil sesekali menghindari berpapasan dengan para prajurit Julius. Walau sudah berusaha menghindar namun pada akhirnya ia tertangkap juga oleh pria tinggi besar dengan topeng besi bertanduk yang tadi sempat ia jumpai. Pria itu mencekik dan mengangkat prinses hanya dengan satu tangannya.
Ia mencoba berontak dan berhasil melepaskan diri dari cekikan pria itu. Lucunya setelah ia bangkit dan menendang selangkangan pria itu, yang biasanya berhasil itu tidak berpengaruh padanya. Lalu si pria bertopeng itu pun mencabut pedangnya dan menyerang Princess berkali-kali. Namun ternyata Princess bisa menghindarinya. Si pria bertopeng pun semakin marah. Lalu dengan menggunakan tandung di topengnya ia menyerang Princess. Namun kali ini, selain Princess juga bisa menghindarinya, ia juga naik di pundaknya. Lalu memutar posisi topeng itu sehingga ia tidak bisa melihat, dan setelah itu ia pun mencabut topeng itu, menusukkannya ke punggung pria itu dan menghantam kepalanya dengan topengnya sendiri. Alhasil pria itu pun tumbang dan tak bergerak lagi. Dan ketika ia memegang topeng itu, ia teringat kembali pada masa kecilnya sewaktu Lin, yang merupakan keponakan dari penasihat raja mengajarinya cara bertarung dan bermain pedang dengan memakai helm tanduk seperti itu. Ibunya pun mengizinkannya dengan catatan jangan sampai ayahnya tahu. Setelah itu ia pun melempar topeng tanduk pria itu dan pergi. Sementara itu di bawah, beberapa prajurit Julius menyeret tubuh salah seorang prajurit penjaga Princess di tower dan membawanya ke hadapan Julius. Melihat ini Julius pun mulai curiga dan memerintahkan anak buahnya untuk melihat kondisi Princess di tower istana. Dan anak buahnya pun memerintahkan salah seorang prajurit gemuknya untuk melakukannya. Melihat tingginya menara itu, dengan enggan prajurit itu pun terpaksa pergi ke sana. Sementara itu Princess terus menuruni lantai menara sambil sesekali sembunyi ketika berpapasan dengan para prajurit Julius. Ia pun lalu masuk ke sebuah ruangan dan hendak beristirahat sebentar ketika beberapa langkah kaki prajurit mendekati pintu ruangan itu. Ia pun bergegas mengambil sebuah tongkat kayu dan mematahkannya dan ketika dua prajurit Julius masuk ia pun langsung menusuk salah seorang prajurit itu. Sedangkan prajurit kedua, setelah tidak mau mengatakan di mana kedua orang tuanya ditahan ia juga menembaknya dengan busur milik prajurit itu. Setelah itu ia mengambil pedang salah satu prajurit itu dan kembali menuruni lantai menara. Sementara prajurit gemuk yang diperintahkan terus dengan perlahan-lahan menaiki lantai demi lantai menara, Princess pun terus berlari menuruni tangga dan seperti biasa ia juga bersembunyi dengan mereka ketika berpapasan. Dan kali ini, ia bergelantungan di luar tembok menara dengan berpegangan pada kayu jendela menara tersebut. Si gendut yang kelelahan juga sempat beristirahat di depan jendela di mana Princess berada, membuatnya menguras tenaga lebih banyak dan melemparkan pedangnya. Dan setelah si gendut itu pergi ia kembali naik dan melanjutkan perjalanannya. Namun karena merasa terlalu banyak prajurit di sekitarnya, ia pun akhirnya menggunakan jalur rahasia untuk melanjutkan perjalanannya. Dan tak berapa lama ia pun sampai di ruang utama kerajaan di mana banyak prajurit yang sedang mengumpulkan benda-benda berharga untuk diri mereka. Setelah dengan berhati-hati melewati mereka, ia pun kembali masuk ke jalan rahasia berikutnya dan pergi ke kamarnya. Setelah tiba di sana, ia pun mengambil pedang miliknya dan mengingat kembali kenangan sewaktu ia berlatih dan mendapatkan pedang itu. Ternyata pedang itu dititipkan dan dipercayakan kepadanya dari pamannya Lin yang juga merupakan penasehat dari kerajaan ayahnya. Setelah itu ia kembali ke jalan rahasia dan secara tidak sengaja mendengar percakapan Julius dan Moira, pengawal perempuannya yang bersenjatakan cambuk di tangannya. Ternyata mereka tengah mempersiapkan ulang acara pernikahan Princess dengan Julius. Dan ini merupakan kesempatannya untuk membunuh Julius. Ia pun membuat sebuah lubang di tembok yang muat untuk pedangnya. Dan hampir saja ketika Julius dalam jangkauannya dan Princess hendak menusuk kepalanya. Seorang prajurit datang dari arah pintu dan mengabarkan kalau raja ingin bertemu yang membuat Julius menghentikan langkahnya dan membuatnya selamat. Sementara itu si gendut yang kini telah sampai di lantai atas kini melihat lewat lubang kunci pintu kamar tower. Ia melihat seseorang sedang terbaring dengan selimut dan penjaga sedang tertidur di kursi. Melihat putri kelihatannya baik-baik saja, ia pun turun kembali untuk mengabarkannya kepada Julius. Sedangkan Princess yang tadi mencoba membunuh Julius namun gagal. Ia terus berjalan menyusuri jalan rahasia di dalam istana dan mencoba masuk lebih dekat ke ruang utama. Setelah membuka besi penghalang, lucunya lagi ia keluar merangkak tepat di bawah penjaga yang berbaju besi lengkap yang dikiranya patung. Begitu ia separuh jalan tiba-tiba saja pedangnya terangkat dan menusuk bajunya, ketika Princess melihatnya ke atas, ternyata ia adalah prajurit sungguhan dan setelah itu pertarungan terjadi. Dua kekuatan yang berbeda jauh membuat Princess kewalahan ditambah lagi dengan baju besinya yang sulit ditembus membuat Princess harus berpikir keras.
Lalu ia pun menemukan cara dengan melemparkan minyak yang berada di sampingnya ke baju besi prajurit itu dan setelah itu melemparkan lilin ke arahnya yang membuatnya terbakar dan akhirnya ia pun terjatuh tepat di dekat Julius dan ayahnya Prinses serta si gendut yang baru saja melaporkan bahwa ia baru saja melihat putri raja baik-baik saja dan berada di tower. Julius pun marah pada anak buahnya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan kekacauan ini dan pergi. Namun ketika anak buah Julius hendak bergerak, Moria yang lebih cerdik menduga bahwa pelakunya adalah orang dalam yang mengerti betul wilayah kerajaan. Namun anak buah Julius tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa ia hanyalah wanita pelacur. Dan Moria pun marah lalu membunuhnya dengan pecut berpisaunya. Lalu ia pun mengambil alih komando dan menyuruh mereka semua bergerak. Melihat ini, Prinses pun langsung bergerak turun lagi supaya bisa cepat sampai di bawah. Namun belum berapa lama ia berlari. Dari atasnya terdengar beberapa orang turun dengan menggunakan tali dan menghadangnya. Kini 3 orang mengelilingi Prinses. Dalam pertarungan ini tangannya sempat tergores sebelum akhirnya ia bisa menghabisi ketiganya. Semakin turun ke bawah semakin banyak prajurit datang. Ia pun melepaskan kalung permatanya yang membuat para prajurit itu tergelincir dan membuat Prinses pun bisa berjalan dan melewati mereka. Di lantai berikutnya pria berkapak pun muncul dan menyerangnya. Namun Prinses bisa mengatasinya dengan mengikat talinya dan menerjunkannya ke bawah. Prinses terus menuruni lantai menara dan melawan setiap prajurit yang menghadangnya dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Berikutnya prajurit dengan kapak pun datang. Dengan beberapa prajurit lainnya ia menyerang Prinses. Rupanya ia cukup kuat walaupun Prinses sudah menusuknya ia masih bisa menyerang Prinses. Untung saja ia bisa menusukkan pedangnya lagi ke tenggorokannya dan membuatnya tewas. Dan kini semakin banyak para prajurit berdatangan, dengan sekuat tenaga Prinses pun melawan mereka. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak Prinses pun kembali terkena sabetan pedang di pinggangnya. Dengan tenaga yang semakin berkurang ia pun tetap bertahan dari serangan para prajurit itu. Melihat kondisi yang sudah terdesak akhirnya Prinses pun mengambil inisiatif untuk melompat dari sana ke beberapa lantai di bawahnya dengan membawa salah satu prajurit di depannya sebagai bantalan. Setelah sampai di sana para prajurit pun masih mengejarnya. Dan akhirnya ia pun kembali bersembunyi dengan bergelantungan pada bendera kerajaan di luar menara. Setelah itu Prinses pun mencoba berpindah ruangan ke ruangan sebelahnya dengan berlari dan berayun menggunakan bendera kerajaan itu dan berhasil. Lalu ia pun bangun kembali dan dalam keadaan kecapaian, ia berjalan menuju sebuah tempat tertutup dan mengikat lukanya. Ketika itu, ia juga mengingat kembali pertengkarannya dengan ayahnya ketika secara sepihak ayahnya merencanakan perjodohannya dengan Julius. Prinses yang menawarkan diri untuk mendaftar menjadi kesatria ditolak ayahnya. Karena ia tidak ingin Prinses tewas dalam prosesnya. Dan tetap memaksakan Prinses untuk menikah dengan orang yang tak dikenalnya dengan alasan mengamankan kerajaan dan mendapatkan calon pewaris secepatnya karena mereka tidak punya seorang putra untuk menggantikannya. Dan ketika ia mengingat hal itu, tiba-tiba saja di depannya ia melihat sebuah bayangan menyelinap di depan tirainya dan menuju ke arahnya. Takut kalau para prajurit yang datang Prinses pun langsung melompat dan menyerang bayangan itu yang ternyata tak lain adalah Lin. Melihat luka yang diderita Prinses, Lin pun mengambil ramuannya dan kemudian mengobatinya. Lin juga mengatakan bagaimana caranya Julius yang kejam bisa masuk ke kerajaan dan menguasainya dalam satu malam. Prinses juga merasa bersalah karena menganggap semua hal yang terjadi itu adalah kesalahannya yang telah menolak Julius. Setelah itu mereka pun berencana untuk membebaskan keluarga Prinses namun karena semua tempat dijaga hanya ada satu jalan menuju ke sana, yaitu lewat dapur kerajaan dan mengikuti alur selokan kerajaan yang merupakan jalan pintas menuju rumah tahanan bawah tanah. Sesampainya di dapur, mereka melihat para prajurit Julius sedang menjarah makanan dan melecehkan salah seorang koki perempuan di sana. Setelah memberikan kode pada sebagian koki di sana untuk pergi Prinses dan Lin pun membebaskan koki wanita itu dan bertarung dengan 3 prajurit Terisa yang berada di sana. Dan ketika mereka semua terkapar tiba-tiba saja Moira muncul, pertarungan pun kembali terjadi namun sepertinya mereka berdua kewalahan menghadapi Moira dengan pecutnya. Lin pun lalu membuat pengalihan dengan membuat apai penghalang di antara mereka. Lalu Lin membiarkan Prinses pergi untuk menyelamatkan orang tuanya sementara ia akan menghadapi Moira. Prinses pun lalu pergi meninggalkan Lin yang bertarung dengan Moira mengikuti alur selokan istana. Dan tak berapa lama sampailah ia di ujung terowongan selokan itu.
Dengan badan yang basah kuyup, ia pun merangkak menuju ruang tahanan bawah tanah di mana orang tuanya ditahan. Sementara itu ruang tahanan bawah tanah, 3 orang prajurit sedang berjaga sambil minum dan berjudi. Dan di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba prinses datang dan meminum minuman mereka membuat mereka terheran-heran. Dan setelah itu, mereka pun akhirnya hendak menangkap prinses namun ternyata prinses lebih kuat dan mampu malahkan mereka semua. Ayahnya yang melihat kehebatan prinses hanya bengong dan tak bisa mengatakan apa-apa. Ibu dan adiknya pun sangat senang melihat kedatangan prinses. Setelah membebaskan mereka, prinses pun mengajak mereka keluar. Namun sayang, baru beberapa langkah dari penjara ternyata prajurit Julius sudah menunggunya dan tanpa prinses duga, salah seorang dari mereka memukul kepalanya dan membuatnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, prinses pun mulai tersadar dan kini tengah berada di aula kerajaan. Lin pun ternyata tertangkap oleh Moira dan dibawa ke sana. Julius yang melihat ini sangat senang. Namun kehadiran Julius yang telah membuat keluarganya hancur membuat prinses menjadi membencinya. Ia mengatakan bahwa seandainya Julius tetap memaksanya maka ia akan hidup sengsara dan tidak tenang karena, setiap waktu, setiap ada kesempatan, ia akan mencoba membunuhnya. Dan itu akan berhenti sampai ia berdiri di atas jasad Julius. Mendengar ini Julius pun mengubah rencananya. Lalu ia hendak menjadikan adiknya prinses untuk menikah dengannya dan menyingkirkan prinses. Karena Violet sepertinya lebih mudah diatur tidak sesusah prinses. Mendengar ini prinses dan orang tuanya pun sangat kaget. Dan dalam satu kesempatan, Lin yang melihat penjaga dengan pedang di dekat prinses memberikan kode padanya untuk melakukan sesuatu. Lalu tanpa dikomando ketika Julius memerintahkan anak buahnya membunuh prinses, prinses pun dengan cepat menendang pedang itu ke arah Moira dan kemudian membuat kekacauan. Dan dalam kesempatan itu, Lin yang tanpa pengawalan membawa pergi Violet lewat jalan rahasia. Namun naas bagi prinses. Tangannya yang terikat membuatnya kesulitan bergerak dan pada akhirnya seorang penjaga menangkapnya lalu melemparkannya keluar jendela dan jatuh ke laut. Untunglah prinses tersadar dari pingsannya di dasar laut yang dangkal. Lalu ia pun melepaskan ikatannya dan kembali berenang ke atas. Lalu masuk kembali ke kerajaan lewat jalan rahasia. Sementara itu Julius kini mengundang semua orang untuk hadir di aula untuk acara persiapan pernikahannya dengan Violet. Namun Violet sendiri kini belum ditemukan. Sedangkan prinses yang kini sudah kembali masuk ke istana lewat jalur rahasia, kini ia dihadang lagi oleh seorang prajurit tinggi besar dengan senjata kapak di tangannya. Namun secara tidak diduga, tiba-tiba saja ketika mereka hendak bertarung. Sebuah patung prajurit yang terbuat dari besi jatuh dan menimpa prajurit tadi dan membuatnya pingsan. Dan ternyata Violet dan Lin lah yang melakukannya. Setelah itu, prinses membawa mereka berdua ke sebuah ruangan di mana itu adalah sebuah gudang senjata milik kerajaan yang sengaja dibuat untuk keadaan darurat. Ternyata di sana terdapat banyak sekali bermacam-macam senjata. Dan setelah beberapa saat mereka pun selesai mempersiapkan diri. Lin dengan baju pelindung dan busur panah di punggung. Sedangkan prinses dengan baju pelindung dan setelah itu mengambil salah satu pedang kerajaan yang terpajang di sana. Lalu mereka pun menyuruh Violet untuk tetap di sana bersembunyi untuk sementara. Setelah itu prinses dan Lin pun berangkat. Sementara itu di aula kerajaan, para prajurit yang tak kunjung menemukan Violet membuat Julius memaksa ibunya untuk segera memanggilnya keluar. Sedangkan di luar aula, kini prinses dan Lin pun sudah mulai bertarung dengan para prajurit Julius dan membuat kekacauan. Julius yang melihat ini pun langsung memerintahkan Moria untuk menghabisinya. Moria pun mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap prinses dan Lin. Dan sementara para prajurit sibuk untuk menangkap mereka berdua. Di dalam aula, dari lubang jalan rahasia tiba-tiba saja Violet keluar dengan baju perangnya dan helmnya yang lucu. Ia kemudian merangkak dan membebaskan penasehat kerajaan ayahnya dan memberikan pedang pendek kepadanya untuk membebaskan yang lainnya di sana. Prinses dan Lin terus bertempur maju dan berusaha mendekat ke aula kerajaan. Namun di aula rupanya Julius curiga dengan para tawanan di sana. Dan akhirnya ia pun menemukan Violet. Prinses yang melihat Violet tertangkap lalu membuat siasat dengan berpencar. Prinses terus mencari perhatian para prajurit sementara Lin mencoba menerobos masuk ke dalam aula kerajaan. Mereka benar-benar mengerahkan semua kemampuannya untuk dapat segera masuk ke dalam aula. Ini karena keributan di depan aula, Julius yang hendak memulai upacara pernikahannya dengan Violet pun merasa terganggu dan marah.
Dan di saat itu juga dengan komando penasihat kerajaan, semua tawanan pun diperintahkan untuk lari sementara ia membantu Lin melawan para prajurit. Kini di luar, Prince yang sudah mengalahkan semua prajurit di sana pun dihadang oleh Moria. Namun pecut Moria kembali membuat Princess kewalahan. Sementara itu di aula, Raja mencoba menyerang Julius namun kini malah ia yang terluka. Melihat rajanya terluka, Lin pun maju dan bertarung dengan Julius. Sementara di luar, Princess yang kehilangan pedangnya, kini mencoba maju dan bertarung dengan jarak dekat. Ia akhirnya bisa mengalahkan dan membunuh Moria setelah menangkap dan melilitkan pecutnya sendiri ke leher Moria lalu menarik dan menggantungnya. Sementara itu Lin yang juga diserang oleh para prajurit kini terluka setelah dari belakang Julius menusuk pinggangnya. Princess yang melihat ini lalu berlari ke dalam aula dan ia terjatuh ketika melihat Lin yang jatuh ke lantai dengan luka di pinggangnya. Lalu Lin pun dibawa minggir oleh pamannya dan kini menyisakan Princess yang berhadapan dengan Julius. Julius juga dengan bangga mengambil mahkota kerajaan yang tadi sempat jatuh dari kepala raja dan memakainya. Melihat ini Princess pun bangun dan tak lama setelah itu pertarungan antara Princess dan Julius pun terjadi. Namun di tengah pertempuran itu, Julius ternyata orang yang licik. Ketika menyerang Princess dengan pedangnya ia juga berhasil menusukkan pisau tersembunyi dengan tangan satunya ke paha Princess yang membuatnya kesakitan. Dengan luka itu kini Princess menjadi sulit bertahan dari serangan Julius dan kini ia dipukul mundur kembali keluar aula. Di sana kini orang tua Princess dan seluruh keluarga kerajaan pun berkumpul dan mengkhawatirkan Princess tanpa bisa melakukan apa-apa. Dengan arogan di sana juga Julius menghina Princess dan kerajaannya yang lemah dan kini mengakui dirinya sebagai raja yang baru. Dan di tengah kata-kata lainnya yang menghinakan kerajaan ini, Princess yang kini mencoba untuk tenang dan fokus melihat kesempatan yang datang ketika perhatian Julius tidak tertuju ke arahnya, ia pun dengan cepat berdiri, mengambil pedang yang dipegang Julius dan langsung menebas lehernya. Gerakannya yang cepat membuat Julius tidak bisa menghindarinya dan akhirnya ia pun tewas dengan kepala terpenggal. Semua yang hadir di sana kini hanya terdiam dan sepi senyap tanpa ada yang berkata-kata. Lalu di tengah kesepian itu, Princess pun berjalan maju dan mengambil kembali mahkota kerajaan yang terjatuh dari kepala Julius dan memberikannya kembali kepada ayahnya. Dan setelah itu, karena perjuangan dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Princess terhadap kerajaan itu, akhirnya ayahnya pun menyuruh Princess berlutut dan ia mengumumkan bahwa Princess adalah pewaris dan penerus kerajaan ini. Dan setelah itu, seluruh orang yang hadir di sana pun bertepuk tangan gembira menyambut pemimpin mereka yang baru. Di samping itu juga ternyata Lin yang masih hidup membuat Princess lebih bahagia. Dan akhirnya semua orang pun kini bersuka cita atas perjuangan mereka berdua. Dan film ini diakhiri dengan si gendut yang dengan kelelahan mencari putri yang akhirnya menemukannya di sana. Tamat. Nah kawan semua, itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga Anda semua terhibur dan semoga cerita yang admin bawakan dapat mengisi waktu luang Anda. Jangan lupa untuk mengikuti alur film admin selanjutnya. Dan kalau berkenan tolong bantu admin dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di kolom saran. Sekian. Wassalam.